Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 3A akan memaparkan materi mengenai pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Cucun Sunaengsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan perkenalan terlebih dahulu siapa saja sih anggota-anggota di kelompok 5. Nah, yang pertama ada saya sendiri yaitu Adina Putri, lalu ada rekan saya Firdatri, lalu ada Indira Alia, dan yang terakhir ada Philadelphia. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ada pengertian manajemen pemasaran pendidikan, tujuan manajemen pemasaran pendidikan, fungsi dari manajemen pemasaran pendidikan, kemudian ada konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan, lalu yang terakhir yaitu mengenai kewirausahaan dalam pendidikan. Baik, kita langsung saja kepada pematerian yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pemasaran pendidikan. Baik, kita masuk kepada pematerian yang pertama yaitu mengenai pengertian dari manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan berasal dari istilah manajemen dan pemasaran pendidikan. Nah, ini merupakan ilmu yang kemudian dipadukan dalam satu kegiatan. Apa sih artinya? Artinya, fungsi-fungsi yang ada dalam kedua ilmu tersebut digabung dalam satu bentuk kerjasama. Nah, kemudian, adapun menurut Philip Kotler, pengertian dari manajemen pemasaran pendidikan adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, kemudian promosi, serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi tertentu. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah tadi dipaparkan, maka dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa pengertian dari manajemen pemasaran pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan dan pengendalian dalam segala kegiatan pemasaran pendidikan secara efektif dan efisien untuk menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak peserta didik secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Pematerian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tujuan manajemen pemasaran pendidikan. Jadi, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Dan selanjutnya meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang selanjutnya, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagan yang menggambarkan fungsi manajemen pemasaran dalam pendidikan yang terdiri dari beberapa tahap utama, yakni analisis, perencanaan atau planning, implementasi, dan pengendalian atau kontrol. Berikut penjelasan dari tiap tahapannya. Tahapan pertama, analisis. Tahap awal ini melibatkan analisis situasi internal dan eksternal seperti kebutuhan pasar, kompetitor, dan lingkungan. Hasil analisis menjadi dasar untuk perencanaan lebih lanjut. Yang kedua, planning atau perencanaan. Mengembangkan rencana strategi berdasarkan hasil analisis ditentukan strategi besar untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Mengembangkan rencana pemasaran. Setelah rencana strategi dibentuk, setelah rencana strategi dibentuk rencana pemasaran spesifik yang melibatkan aktivitas pemasaran untuk menarik siswa, seperti promosi, distribusi, dan penetapan harga layanan pendidikan. Nah, yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini, rencana-rencana yang sudah dibuat pada tahap perencanaan dijalankan. Ini mencakup pelaksanaan aktivitas pemasaran sesuai dengan strategi yang sudah disusun. Yang keempat, pengendalian atau kontrol. Yang pertama, penjelasan yang pertama itu mengukur hasil. Setelah implementasi, kinerja diukur untuk melihat sejauh mana rencana untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mengevaluasi hasil.
Analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah strategi berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, mengambil tindakan perbaikan. Jika ada kekurangan atau hasil tidak sesuai harapan, dilakukan tindakan perbaikan agar pencapaian sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Nah, jadi keseluruhan proses ini merupakan siklus yang terus berulang untuk memastikan manajemen pemasaran pendidikan berjalan optimal dan adaptif terhadap perubahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan. Yang pertama, kebutuhan atau needs. Dalam konteks pemasaran, kebutuhan adalah sebuah kondisi di mana kita merasa kekurangan atas satu barang tertentu dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan barang-barang kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan kita akan makan, minum, dan pakaian. Jika dikaitkan dengan pemasaran jasa pendidikan, maka kebutuhan adalah sebuah kondisi di mana kita merasa perlu terhadap sebuah lembaga pendidikan dan harus segera memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, keinginan atau want. Keinginan adalah kebutuhan manusia yang sudah dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Artinya, individu mungkin memiliki kebutuhan yang sama, seperti pakaian dan minuman. Namun, individu bisa memiliki keinginan yang berbeda, karena memang sudah ada peranan kepribadian dan budaya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka setiap individu memiliki keinginan untuk memilih lembaga pendidikan yang mereka sukai, baik berdasarkan tuntutan pribadi maupun budaya. Misalnya, pilihan antara lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan agama, baik negeri maupun swasta. Yang ketiga, permintaan. Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran jasa pendidikan adalah keinginan pelanggan jasa pendidikan yang didukung oleh daya beli terhadap lembaga pendidikan. Pelanggan jasa pendidikan memiliki keinginan, namun ia belum tentu merupakan demand atas produk jasa pendidikan tertentu bila ia tidak memiliki daya atau kemauan untuk menjadi pelanggan jasa pendidikan. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan yang kreatif akan bertindak lebih jauh lagi dengan menciptakan permintaan-permintaan baru, sehingga pelanggan jasa pendidikan merasa perlu dan harus untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, ada produk jasa pendidikan. Produk jasa pendidikan adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pelanggan jasa pendidikan agar dapat diambil manfaatnya dan digunakan, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan jasa pendidikan. Kata produk dalam pemasaran jasa pendidikan bukan hanya untuk barang atau objek fisik saja, tetapi juga berarti pelayanan, orang, tempat, organisasi, maupun ide-ide. Yang kelima, ada nilai pelanggan jasa pendidikan. Nilai pelanggan jasa pendidikan adalah sebuah konsep penting. Orang tua peserta didik itu sendiri dapat memberikan sebuah penilaian terhadap produk jasa pendidikan yang ditawarkan. Penilaian tersebut dapat berupa rasa nyaman, bahagia, bangga, dan percaya diri. Untuk mendapatkan hal demikian, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik. Perbandingan antara nilai yang didapatkan dengan biaya total inilah yang disebut dengan nilai pelanggan jasa pendidikan. Yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Kepuasan pelanggan jasa pendidikan tergantung sejauh mana manfaat sebuah produk jasa pendidikan yang dapat dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan jasa pendidikan. Yang selanjutnya ada relationship marketing. Relationship marketing merupakan istilah yang erat kaitannya dengan meraih dan menjaga kepuasan pelanggan jasa pendidikan. Kita perlu terus-menerus menciptakan, menjaga, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan jasa pendidikan. Inilah yang disebut proses hubungan pemasaran atau relationship marketing. Dan yang terakhir ada pasar jasa pendidikan. Pasar jasa pendidikan adalah pelanggan pendidikan atau calon pelanggan jasa pendidikan yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu terhadap sebuah lembaga pendidikan dan mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhannya dengan cara bergabung pada lembaga pendidikan tersebut.
Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus semakin kreatif dalam menciptakan permintaan atau creating demand, yang artinya lembaga pendidikan harus dapat menciptakan pelanggan jasa pendidikan yang baru dan tidak hanya mengandalkan pelanggan jasa pendidikan yang sudah ada. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Kewirausahaan dalam pendidikan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh atau holistik sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang dimaksud dengan pendidikan kewirausahaan terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah penginternalisasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pembelajaran, sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, terbentuknya karakter kewirausahaan, dan pembiasaan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam tingkah laku peserta didik. Melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran, nilai-nilai pokok kewirausahaan yang dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran pada langkah awal ada 6, yaitu mandiri, kreatif, pengambil risiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan, dan kerja keras. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian pembelajaran pada semua mata pelajaran. Kedua, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik ataupun tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah ataupun madrasah. Ketiga, pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri yang dilakukan adalah bentuk kegiatan pengembangan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah maupun madrasah. Dalam program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah. Misalnya, kegiatan Business Day atau misal bazar karya peserta didik. Keempat, perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian 3 kompetensi yang meliputi penanaman karakter kewirausahaan, pemahaman konsep dan skill dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep. Salah satu contoh model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku kewirausahaan dapat dilakukan dengan cara mendirikan kantin kejujuran dan sebagainya. Ada 3 proses pengembangan peserta didik. Yang pertama, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan ajar atau buku. Kedua, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah.
Yang ketiga, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan. Baik, pematerian mengenai pemasaran pendidikan dan kewirausahaan dalam pendidikan telah selesai dipaparkan. Mungkin yang dapat kami sampaikan cukup sekian. Sampai jumpa di pemaparan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.